Sebelum melaksanakan kegiatan pikon bersama guru, siswa dibagikan bahan ajar dan video pembelajaran agar dipelajarinya secara mandiri melalui Google Form yang sudah dibagikan melalui aplikasi WhatsApp. Siswa diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, di sini disajikan link video pembelajaran yang harus dipahami oleh siswa ataupun bahan ajar yang harus dipelajari secara mandiri sebelum mereka melakukan kegiatan pikon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat. Ya, kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Kalian masih semangat kan untuk belajar? Masih. Oke, Ibu berharap kalian harus tetap semangat untuk belajar walaupun ya kita hanya bisa ketemu lewat pikon ini. Semoga pandemi segera berakhir ya, sehingga kita bisa bertemu di sekolah secara langsung. Amin. Ya, amin. Amin. Nah, diberi kelancaran dan kemudahan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai aktivitas. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, yang belum absen silakan absen dulu melalui link yang sudah Ibu bagikan sebelumnya ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan flashback dulu nih ke belakang, mau menanyakan beberapa masalah atau pelajaran yang sudah kalian pelajari sebelumnya dari 9. Ada yang masih inget gak tentang transformasi geometri di kelas 9? Translasi. Translasi, terus apa lagi? Ya. Rotasi sama refleksi, Bu. Oh, waktu di kelas 9 belajar tentang translasi, rotasi, refleksi, dilatasi yang kayak gitu ya? Oke, Iya. ya. Berarti masih ingat semua nih? Alhamdulillah udah ingat semua. Nah, kalian juga masih ingat nggak tentang cara mencari inverse matrix yang kemarin nih? Kalau sama dengan 1 per determinan ya. Determinan A dikalikan dengan A joinnya, di mana A dengan D dipertukarkan jadi DA, kemudian B dan C-nya Dikalikan negatif. Jadi, apa hubungannya ya materi inverse matrix dengan transformasi geometri? Apa mungkin inverse matrix bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah transformasi? Oke, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Akan mengaplikasikan atau menerapkan inverse matrix pada transformasi geometri. Akan menentukan bayangan kurva atau bayangan garis setelah mengalami transformasi yang bersesuaian dengan matriks M ABCD dengan menggunakan metode inverse matrix. Nah, secara umum, transformasi geometri bisa dinyatakan dalam bentuk matriks ABCD. Nah, yang memetakan titik X, Y ke titik X aksen, Y aksen. Aksen, Y aksen atau bayangan dari X, Y sama dengan ABCD, di mana ABCD ini merupakan matriks yang bersesuaian dengan transformasi geometrinya dikalikan dengan X, Y, X. Nah, biar lebih mudah, silakan perhatikan contoh berikut. X aksen, Y aksen sama dengan tadi matriks yang bersesuaiannya adalah 1, 0, min 21 dikalikan X, Y. Maka untuk memperoleh nilai X-Y-nya menggunakan salah satu sifat inverse matrix, berarti 1, 0, min 21 inverse dikalikan dengan X aksen, Y aksen. Sehingga diperoleh kesimpulan nih, nilai X-nya sendiri sama dengan X aksen, nilai Y-nya sama dengan 2X aksen ditambah Y aksen. Substitusikan nilai X-Y yang ini ke persamaan kurva Y sama dengan 2X kuadrat min X min 10. Jadi Y-nya tadi kita ganti ya dengan Y yang di sini, yaitu 2X aksen ditambah Y aksen. Ya. 2-nya tulis kembali, X di sini kita ganti juga, yaitu dengan X aksen. Selanjutnya kita sederhanakan, aksen sama dengan 2X aksen kuadrat min 3X aksen. Min 10 tulis kembali. Jadi kesimpulannya bayangan kurva setelah mengalami transformasi adalah Y sama dengan 2X kuadrat min 3X min 10. Nah, itu salah satu aplikasi inverse matrix pada transformasi geometri. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Berarti sudah paham? Sudah paham? Insyaallah. Insyaallah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke diskusi. Kegiatan yang pertama yang harus kalian kerjakan, yakni menentukan bayangan garis setelah mengalami transformasi yang bersesuaian dengan matriks ini. Oke, untuk kegiatan kedua, yang ini udah ya. Nah, selanjutnya kita diskusikan, Ibu bagi menjadi 3 kelompok.
Kalian diskusikan selama 20 menit, coba breakout room dulu. Silakan ya, join dan diskusikan bersama teman-temannya. Setelah itu, silakan nanti kalian presentasikan hasil diskusinya. Halo, kelompok 1, ada masalah nggak? Kelompok 1 yang kegiatan 1 ya, Bu. Mau presentasinya? Boleh. Jadi nggak ada pertanyaan nggak sekiranya? Nggak ada pertanyaan. Berarti paham ya? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mau ngecek ruang yang lain dulu nih, kelompok yang. Biji 0, negatif biji. Determinan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan mempresentasikan kegiatan 3, yaitu tentukan bayangan kurva Y sama dengan 2X kuadrat tambah X min 3 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, langkah pertama yaitu mencari MY sama dengan X sama dengan 0, 1, 1, 0. Langkah kedua yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0, XY. Kemudian yang ketiga, XY sama dengan 0, 1, 1, 0 diinverskan dikali X aksen, Y aksen. Nah, dari persamaan di atas diperoleh X sama dengan Y aksen dan Y sama dengan X aksen. Untuk nomor 4 yaitu substitusikan X dan Y ke persamaan Y sama dengan 2X kuadrat tambah X kurangi 3. Nah, X aksen sama dengan 2 kali Y aksen dikuadratkan tambah Y aksen kurangi 3. Nomor 5, maka bayangan kurva Y adalah X sama dengan 2Y kuadrat tambah Y min 3. Oke. Semuanya setuju ya dengan pendapatnya Hairul? Setuju. Berarti benar ya jawabannya. Kalau misalkan kurva Y sama dengan 2X kuadrat plus X min 3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya akan menjadi X sama dengan 2Y kuadrat plus Y min 3. Oke, terima kasih Hairul. Jawabannya udah benar. Silahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silahkan dimulai Maudi. Tentukan bayangan garis 3X min 2Y plus 5 sama dengan 0 jika mengalami transformasi yang bersesuaian dengan matriks 3, 4, 5, 7. Ya. 1. Tuliskan bentuk umum transformasi geometri dalam bentuk matriks X aksen, Y aksen sama dengan 3, 4, 5, 7, XY. Ya, 2. terus? Tentukan nilai X dan Y menggunakan cara inverse matriks X, Y sama dengan inverse 3, 4, 5, 7, X aksen, Y aksen. X, Y sama dengan 7, X aksen, min 4 aksen, min 5 X aksen, dan 3 ya, plus ya harusnya ya. 3Y aksen. Ya, plus 3Y aksen. Kemudian? Plus 3Y aksen. Ya. 3. Substitusikan X dan Y ke dalam persamaan garis 3X min 2Y plus 5 sama dengan 0. 3. Yang 7X aksen, 4Y aksen, min 2, min 5 X aksen plus 3Y aksen plus 5 sama dengan 0. Hasilnya? Hasilnya 31 X aksen min 18 plus 5 sama dengan 0. Maka bayangan garis adalah 31 X min 18 Y plus 5 sama dengan 0. Oke, dari kelompok lain semuanya sudah setuju ya? Oke, sudah setuju. Jadi tadi ada sedikit nih, pas mensubstitusikan, maksud mensubstitusikan di sini adalah menggantikan nilai X dan Y yang ini, persamaan garis 3X min 2Y plus 5 sama dengan 0 ini diganti X-nya oleh 7X aksen min 4Y aksen, dan Y-nya diganti oleh min 5X aksen ditambah 3Y aksen. Jadi yang ini jangan ditulis kembali. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah kita selesaikan. Dan semuanya sudah paham. Jadi kita refleksikan dulu ya, apa yang sebenarnya kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita mempelajari aplikasi inverse matrix pada transformasi geometri. Ternyata inverse matrix bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah transformasi geometri, terutama menentukan bayangan kurva atau garis. Kebetulan kita pelajari transformasinya baru satu ya, yakni refleksi. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bayangan kurva atau garis dengan menggunakan inverse matrix untuk materi rotasi sama dilatasinya. Jangan lupa evaluasi yang sudah Ibu kirim di Google Classroom, silahkan dikerjakan secara mandiri ya. Tujuannya supaya kalian bisa memperdalam pengetahuan kalian mengenai materi pembelajaran hari ini.
Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan Pikon, siswa kembali mengikuti kegiatan pembelajaran asinkronus berupa mengerjakan tugas evaluasi pembelajaran melalui aplikasi Google Classroom. Mereka akan mengupload tugas atau evaluasi pembelajaran yang sebelumnya